Dalam dunia yang penuh pilihan, pemimpin bangkit dengan visi yang jelas. Nilai-nilai kebajikan jadi pegangan, menciptakan masa depan yang lebih cerah. Mari kita berpegang pada etika, pendidikan seni memandu jiwa, dengan empat paradigma yang menuntun langkah bijak dalam setiap keputusan. Prinsip-prinsip kita tiga yang utama: keadilan, integritas, dan rasa empati. Dalam dilema kita takkan goyah. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sep. Gimana kabarnya, Pak Sep? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak, Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik juga, Pak Sep. Gimana nih, ada yang bisa dibantu? Gini Pak, mohon maaf saya mengganggu waktunya nih Pak. Begini Pak, saya kebetulan ini ada suatu tugas wawancara Pak, mengenai suatu permasalahan Pak, mengenai suatu praktek pengambilan keputusan Pak. Oke, kebetulan Pak Sep, di SD saya sedang ada permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi permasalahannya yaitu bahwa ada salah seorang guru kita yang sedang melanjutkan S2. Nah, yang pada awalnya berjalan dengan baik-baik saja, lancar, tugas-tugas juga lancar. Tetapi di kemudian hari karena banyak tugas dan lain sebagainya, sehingga ada yang menjadi dikorban itu anak-anaknya ataupun siswa-siswanya itu kadang terbengkalai untuk menerima pembelajaran dari guru tersebut, Pak. Itulah permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini, Pak. Oh begitu Pak. Untuk mengambil keputusannya itu bagaimana Pak pada saat itu Pak? Jadi kemudian kita juga kan tidak bisa mengambil keputusan satu pihak. Nah, kita berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang senior maupun guru-guru yang lain, baik guru mata pelajaran dan guru yang kita duduk bersama, kita adakan diskusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan diantaranya bahwa kita karena juga guru tersebut ya dalam hal belajar untuk meningkatkan kualitasnya, nah sehingga kita juga memberikan suatu dukungan, dan juga kita juga guru-guru yang lain dengan memberikan bantuan apabila kelas kosong maka akan dibantu oleh guru yang lain. Itu sekilas Pak yang dapat kita lakukan. Solutif sekali ya Pak ya. Nah, berarti ini tuh termasuk dilema etika ya Pak ya? Ya. Nah, berarti ini tuh kalau itu berarti dilema mengenai kebenaran melawan kebenaran, gitu ya Pak ya? Ya. Bukan merupakan bujuk moral ya Pak. Ya. Kalau bujuk moral itu kan kebenaran melawan kesalahan, begitu ya Pak ya? Ya. Jadi ini merupakan suatu dilema etika karena kan bukan termasuk kasus pidana dan sebagainya. Oleh karena itu kita bisa dikategorikan ini adalah merupakan kasus murni dilema etika, Pak, gitu. Kemudian ada langkah-langkah yang Bapak lakukan atau strategi apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika ini, Pak? Baik, langkah-langkahnya yang kita lakukan tentunya tidak bisa kita berbuat sendiri, melainkan tetap kita adakan diskusi dengan guru-guru yang lain, dengan yang senior maupun dengan guru-guru mata pelajaran maupun teman-teman yang lain. Di antaranya bahwa langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama adalah mengkonfirmasi kebenaran, apakah benar kejadian-kejadian sebelumnya ataupun kendala-kendala masalah yang terjadi antara guru tersebut dengan kelasnya. Yang kedua, kita juga setelah mengkonfirmasi, kita juga akan memberikan atau mengkonsultasikan masalah tersebut baik dari kedua pihak maupun guru maupun siswanya, sehingga kita juga bisa akan mempertimbangkan beberapa pilihan atau solusi-solusi yang akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, begitu Pak. Ya, kemudian
ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika itu tuh? Tentunya sangat ada sekali ya untuk masalah langkah-langkah tersebut. Yang paling efektif yang kita golongkan yaitu diantaranya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan kedua belah pihak dengan yang sangat baik. Jangan sampai kasus tersebut bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi kita wajib untuk bagaimana mengkomunikasinya dua arah, gitu, yang satu arah. Kita komunikasikan dengan guru tersebut apa permasalahannya, sehingga kita akan mendapatkan solusi atau penyelesaian masalah yang sangat baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Itu Pak. Oh iya. Kemudian Pak nih, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Ya, tentunya tantangan yang kita hadapi dalam mengambil keputusan tentang memperoleh permasalahan atau kita pengen menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu diantaranya adanya permasalahan yang informasi yang kurang valid, bahkan juga adanya tidak terbukaan dari salah satu pihak. Nah, itulah suatu kendala apabila kedua tersebut kita diamkan, yaitu dengan informasi yang kurang valid dan tidak ada keterbukaan, maka akan mengganggu hasil keputusan yang akan kita peroleh untuk menentukan keputusan yang baik untuk kedua belah pihak selanjutnya, Pak. Oh, begitu Pak. Selanjutnya nih Pak ya, adakah jadwal khusus untuk menangani kasus dilema etika ini Pak? Kemudian apakah ada prosedur yang khusus juga Pak untuk menyelesaikannya itu? Baik, jadi untuk masalah penyelesaian terhadap suatu kasus atau permasalahan yang kita hadapi selama ini, tentunya kita lihat tergantung kasus yang kita hadapi. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan hari itu juga, maka kita selesaikan hari itu juga. Tetapi kalau kasusnya itu memerlukan waktu yang panjang atau memerlukan jadwal tertentu, maka kita juga perlu menjadwalkan, dan juga kita juga bisa meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga kasus ini bisa dilewati atau bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, begitu Pak. Jadi untuk masalah jadwal kita bisa juga ada langkah-langkah khusus, bisa juga penjadwalan khusus, tergantung kasus yang kita hadapi, mungkin itu Pak. Ya, begitu, Pak. Kemudian adakah Pak faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam menyelesaikan keputusan ini Pak? Nah, faktor yang akan mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah ini mungkin tadi juga sudah disinggung atau sudah kita sebutkan, diantaranya yaitu adanya suatu keterbukaan dari yang bersangkutan. Kalau sudah terbuka dan bahkan datanya sudah valid, maka insya Allah keputusan yang kita dapatkan itu akan lebih enak dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Itu adalah intinya keterbukaan Pak. Jadi itulah yang menjadi pedoman kita. Ulangilah. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan ini ya Pak, adakah pembelajaran yang Bapak ambil untuk kedepannya gitu Pak? Nah, pembelajaran kita ambil setelah menghadapi masalah atau kejadian-kejadian yang kita hadapi, yaitu kita dapat simpulkan bahwa yang pertama adanya suatu keterbukaan dari kedua belah pihak. Jadi artinya baik pihak yang sedang mengalami permasalahan atau baik itu adanya harus keterbukaan. Jadi jangan ditutup-tutupi. Yang kedua yaitu pembelajaran kita peroleh yaitu adanya komunikasi. Jadi komunikasi dua arah, jangan satu arah. Jadi di mana kita saling terbuka, kita komunikasikan masalahnya apa. Jadi kita nanti bisa ada titik temu sehingga permasalahan tersebut dapat kita selesaikan secara bersama-sama, mungkin dengan bantuan dari para rekan-rekan yang lain. Jadi adanya suatu keterbukaan dan komunikasi itu adalah kuncinya Pak. Ya, terima kasih alhamdulillah Pak atas waktu dan kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam tugas saya ini ya Pak ya. Ke depan jika saya menghadapi permasalahan yang sama, mohon bimbingan dan tukar pendapat, tukar pikiran bersama Bapak ya Pak ya. Ya siap, mangga Pak, saya kita dukung segala apa yang kita bantu, kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya saya mohon pamit Pak, kali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hati dan akal bersatu harmonis, mari kita
bakal bersatu harmonis. Mari kita berpegang pada etika, pendidikan seni memandu jiwa, dengan empat paradigma yang menuntun langkah bijak dalam setiap keputusan. Sembilan langkah kita tempuh bersama, analisis mendalam, refleksi yang tepat. Tanya diri, apa dampaknya keputusan yang diambil membawa berkah. Pemimpin sejati bukan hanya kata, melainkan tindakan yang penuh makna. Membangun nilai, membentuk karakter, etika jadi cahaya dalam gelapnya jalan. Mari kita berpegang pada etika, pendidikan seni memandu jiwa, dengan empat paradigma yang menuntun langkah bijak dalam setiap keputusan. Kita pemimpin yang menginspirasi, mengambil keputusan berdasarkan nilai. Bersama kita wujudkan dunia yang beretika, membangun masa depan penuh cinta dan kasih. Dalam dunia yang penuh pilihan, pemimpin bangkit dengan visi yang jelas. Nilai-nilai kebajikan jadi pegangan, menciptakan masa depan yang lebih cerah. Mari kita berpegang pada